Hello, salam damai. Damaimu adalah damaiku, damai kita semua. Dari studio Pastoral GKJ Gumulan, kami hadir dalam program Cerita Jemaat. Kali ini cerita datang dari teman kita RK. Dia kelas 11 di salah satu SMK swasta. Begini Bu Pendeta, saya itu sedang galau. Galau karena merasa terjebak. Bukan terjebak macet di jalanan loh, tapi terjebak di zona pertemanan. Ceritanya begini, saya punya seorang sahabat, ya sahabat karib, seumuran saya, tetangga dekat saya, dari PAUD sampai SMK, kok selalu satu sekolahan? Ya cantik, pastinya, dan dia orang yang paling mengerti dan memahami saya. Kami suka hangout bersama karena dia orangnya tomboy. Tapi kok beberapa waktu ini saya itu cemburu saat ada kakak kelas yang naksir dia. Saya pikir apa benar ya saya sedang jatuh cinta? Padahal saya sudah mengikrarkan bahwa kami akan menjadi teman selamanya. Tapi sakit loh Bu Pendeta lihat dia sama cowok lain. Bagaimana ini ya? Halo Mas Bro RK, ya kisah pertemanan itu memang indah, asik bila diceritakan. Tapi apa jadinya kalau ada kisah romansa di dalamnya? Ya katanya apa kata dunia? Kalau kata Budi Doremisi di lagu Friendzone, ya kita jalan bersama, gandengan tangan, tapi nggak jadian. Kita nonton bareng, makan malam bersama, tapi juga nggak jadian. Nah ini nasib yang mengenaskan katanya. Oke, friendzone, satu kata yang akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang nambah kosakata kita. Kata friendzone terbentuk dari dua kata. Friend yang berarti teman dan zone yang berarti zona. Jadi bisa dikatakan bahwa friendzone dimaknai sebagai zona pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Ya, secara tidak langsung istilah ini menekankan hubungan yang sebatas teman, tidak lebih, apalagi melibatkan perasaan romantis. Maka tidak heran muncul istilah terjebak friendzone. Yaitu ketika seseorang tidak bisa mengekspresikan perasaannya terhadap teman dekatnya. Jika orang ini memutuskan menyatakan cintanya, ya resikonya mungkin berakhirlah pertemanan mereka. Maka dari itu sebagian dari mereka terjebak friendzone memilih diam demi tetap bisa bersama sebagai temannya tersebut. Nah, tanda-tanda kamu. Oke, kita cek kamu-kamu yang mungkin pernah sedang atau bisa saja terjebak di friendzone ini. Teman yang kamu sukai mungkin gak pernah menyatakan secara langsung hubungan kalian sebatas teman. Tapi ada beberapa juga yang menandakan bahwa ia tidak menginginkan kamu sebagai pasangannya. Nah, tidak juga dinyatakan teman tapi juga tidak ada sesuatu yang menuju ke hubungan yang lebih. Untuk itu yang pertama, kamu selalu berinisiatif. Tapi dia enggak. Cek, pernahkah kamu yang selalu berinisiatif dan dia enggak? Coba ingat-ingat lagi selama ini siapa yang paling rajin ngejak hangout? Kamu atau dia? Kalau kalian jarang bareng, ia akan berusaha ngajak teman yang lain untuk bergabung. Oke, cek yang pertama. Yang kedua, cek. Membicarakan perempuan lain, hati-hati. Kalau kita salah memaknai ketika laki-laki bercerita tentang perempuan lain di depan kita mengartikan, oh sedang ngetes reaksi kita. Padahal jangan GR. Bisa jadi dia hanya ingin bercerita tentang perempuan yang ia taksir. Yang ketiga, mengabaikan kode yang kamu berikan. Ya selama ini kamu sadar kamu begitu gencar melempar kode, memberi perhatian untuknya. Tapi ia pura-pura tidak sadar. Terus mengabaikannya.
Apa kamu mau menunggu sampai dia bilang bahwa dia tidak tertarik menjadikan kamu sebagai kekasihnya? Makin sakit nanti jadinya. Yang keempat, selalu mengenalkanmu sebagai teman. Ingat-ingat. Baik, ketika bersama teman-teman yang lain atau keluarga, dia dengan tegas menyatakan statusnya di depan orang lain. Gak ada rumor supaya itu terjadi bahwa kalian tidak pacaran, ini teman saya, sebatas teman. Nah, untuk itu mari kita cek di sisi yang lainnya. Cara ngatasi ketika kita terjebak di friendzone tadi. Ya bukan berarti kita akan terjebak di sana selamanya. Ada cara supaya hati dan pikiran kita tidak lelah terus-menerus memendam perasaan yang terbentur status pertemanan itu. Oke, yang pertama, mengurangi perhatian padanya. Ya butuh waktu, tetapi semakin kita besar memberikan perhatian, maka bisakah kita semakin berharap. Kalau jelas tidak ada harapan, sedikit demi sedikit kurangi kode-kode itu, cepat move on. Dia tidak untuk kita, hanya sebatas teman saja. Yang kedua, mengalihkan perhatian ke orang lain. Ya perasaan kita bisa tumbuh seiring berjalannya waktu atau kebersamaan. Ya kali ini coba kita sering menghabiskan waktu dengan orang lain, bertemu dengan orang baru. Siapa tahu ada klik di sana, karena di sini sebatas pertemanan. Yang ketiga, berkata jujur tentang perasaanmu. Nah, butuh nyali besar untuk melakukannya. Tapi perlu dicoba. Orang mengatakan daripada dipendam seumur hidup perasaan itu, katakan. Katakan dengan benar, karena kamu bisa lelah memendam perasaanmu. Ya, katakan saja bahwa kamu menyukainya. Jika kalian itu sama-sama dewasa, maka bisa disikapi dengan santai dan tidak akan merusak pertemanan kalian. Diterima syukur, kalau tidak ya sudah. Nah, yang keempat, tetaplah menjadi temannya. Gayung tidak bersambut bukan berarti hubungan pertemanan kalian kandas. Terima penolakan dan tetaplah berteman. Ya mungkin awalnya canggung, tapi bisa dicairkan dengan hubungan pertemanan yang senantiasa terjalin, dilanjutkan dengan ungkapan perasaan yang tidak bersambut tadi, no problem. Jalan terus pertemanan kita. Oke, mungkin kita juga harus berpikir, kita nggak tahu tentang jodoh. Mungkin bisa saja tadi kita jujur mengatakan, ditolak, kita menemukan orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang kita, ya enggak apa-apa, teman tetap lanjut jadi teman kita. Jodoh itu urusan lain. Tapi bisa saja setelah menyatakan perasaan kita, dia itu malah baru mikir loh. Nyadari bahwa perasaan sesungguhnya, ya jangan-jangan kita sebenarnya enggak sebatas teman. Siapa tahu kemudian malah berlanjut. Ya, kisah seperti ini dalam pertemanan di tingkat SLTA kayak novel aja. Ya, salah satu novel Barga. Salah satu naskah dalam proyek Bentang Belia bersama dengan 9 penulis Wattpad terpopuler yang diwadahi dalam serial High School Series. Ya, ke-9 serial High School Series termasuk Barga di dalamnya berada dalam lingkup cerita yang sama SMA Nusa Cendekia. Ya kok novel karya Yeni Marisa yang diterbitkan tentang pustaka telah dibaca lebih dari 2,4 juta kali di Wattpad. Apa ini bahasanya? Wattpad? Wattpad ya. Nah, ceritanya ringan, ya cerita-cerita anak SMA lah. Gaya ceritanya sederhana, mudah dipahami, bicara tentang cinta, persahabatan, dan upaya mengejar mimpi. Nah, gambaran di Barga ini satu kisah yang menarik. Ya, gambaran merepotkan, menyebalkan, semena-mena itulah tokoh Rania. Gadis yang menjadi sahabat Barga. Meski begitu, Rania juga selalu ada untuk Barga. Di masa tergelap sekalipun dalam kehidupan Barga. Membuat Rania begitu merasa disayangi dan Barga begitu menyayangi Rania. Kedekatan lebih dari 13 tahun karena mereka bertetangga membuat Barga tidak yakin akan perasaan yang lebih untuk sahabatnya ini.
Sampai pada suatu saat muncul cowok yang namanya Abian yang berhasil menarik perhatian Ranya. Barga mulai kalang kabut, ingin menarik Ranya kembali kepada teritorinya, tapi sadar statusnya sekedar sahabat karib luar biasa. Belum lagi Barga menyadari akan masa lalunya. Ya, masa lalu yang pelan-pelan mulai terkuak. Lalu bagaimana kisahnya? Oke, bisa dibaca, menarik sekali novel Barga ini. Dan atau kita malah membuat novel. Mari bersama kita buat cerita cinta kita jadi novel. Bagaimana Mas Bro, RK? Ayo lebih bertanya pada dirimu, jangan dipendam, bila perlu nyatakan perasaanmu. Siap-siap aja, kalau diterima bisa jadi kayak keajaiban dunia. Anda ditolak, biasa saja. Lanjutkan kisah pertemananmu, jadikan semakin menarik, menantang, dan akan menjadi bagian dari novel selanjutnya, seri-seri yang lainnya. Oke, demikian cerita kita saat ini. Kirimkan cerita-cerita yang lain, kamu-kamu yang ada di sana, curhatan, pertanyaan, jangan lupa subscribe, like dan komen, supaya kita semakin kreatif dalam membuat cerita-cerita ini. Dan untuk kamu yang sedang terjebak di friendzone atau zona pertemanan, tetap semangat. Dan satu lagu untukmu dari Budi Doremi, Friendzone. Bye. Kita jalan berdua, bergandengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tetap tak jadian. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau susun, tapi orang bilang itu friendzone. Malam telepon-teleponan hingga pagi datang, tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian, kesempatan, masih tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat? Pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Tidakkah cukup yang engkau lihat? Pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di